Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam anime. Karena sadar tidak sadar, semua detail itu bisa ngebuat kita semakin mengapresiasi anime tersebut. Nah, di konten kali ini, gue baru aja nonton anime Zom 100 lagi, dan nemu lumayan banyak detail yang menarik. Kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita mulai dari detail di episode 1. Pertama, di bagian awal episode 1, ketika lagi makan bareng teman kantornya, Akira sempat ngomong kalau dia pernah ikut tim rugby ketika masih kuliah. Kalimat ini bisa menjelaskan kenapa Akira bisa lompat dari atas atap ketika dikejar zombie, kenapa Akira bisa manjat tiang dengan santai, dan kenapa dia bisa lari lebih cepat daripada kebanyakan zombie. Karena fisiknya Akira memang lebih kuat daripada manusia pada umumnya berkat pengalamannya bermain rugby. Buktinya di episode 8, kita sempat diperlihatkan Akira yang tidak pakai baju, dan badannya masih tetap berotot meskipun sebelumnya dia sudah kerja selama 3 tahun tanpa libur. Selain itu, detail ini juga terhubung ke scene di bagian akhir episode 1, yaitu ketika Akira mendorong direkturnya dengan menggunakan gerakan rugby. Detail kedua, kalau kalian perhatikan kartu namanya Akira, di sini terlihat kalau Akira bekerja di tempat bernama ZLM. Dan kalau kalian gak tahu, logo ZLM ini merupakan plesetan dari logo studio anime bernama OLM. Ini adalah studio yang membuat anime Komi-san, Dark Gathering, Pokemon, dan juga Kusuria no Hitori Goto. Detail ketiga, di malam sebelum munculnya zombie, kita diperlihatkan Akira yang sudah mulai putus asa dan dia hanya sibuk nonton TV dengan tatapan kosong. Nah, kalau kalian perhatikan, sebelum scene pindah ke bagiannya Akira, kita sempat diperlihatkan mobil polisi yang melintas. Lalu salah satu acara yang Akira tonton adalah berita tentang insiden gigitan, dan berita itu menampilkan gambar yang diambil ketika hari masih terang. Kedua detail ini mau ngasih tahu kita kalau penyebaran zombie sudah terjadi sejak pagi hari ketika Akira sedang bekerja dan masih terus berlanjut ketika Akira pulang ke rumah di malam hari. Tapi karena saat itu pikirannya Akira lagi kosong, makanya dia tidak menyadari kejanggalan ini. Bukti lain yang menguatkan detail ini ada di episode 10 ketika Akira bertemu dengan salah satu kru film Song of the Dead, dan orang itu bercerita kalau mereka diserang zombie ketika hari masih terang. Detail keempat, ketika sedang dikejar zombie, Akira sadar kalau dia tidak perlu lagi pergi kerja, dan dia akhirnya terbebas dari beban hidupnya belakangan ini. Nah, kalau kalian sadar, tepat ketika Akira merasa bebas dari pekerjaannya, dia segera memutus kartu namanya, dan kartu itu pun dimakan zombie. Detail kelima, meskipun Kencho baru saja diperkenalkan di episode 3, tapi sebenarnya Kencho sudah sempat muncul sejak episode 1, yaitu di salah satu gambar ketika Akira mendorong direkturnya. Dan detail terakhir di episode 1 ada di bagian paling akhir episode ini, yaitu ketika Akira mengambil beberapa barang yang ada di minimarket, dan ternyata Akira masih kepikiran untuk ngebayar barang yang dia ambil. Lanjut episode 2, di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan Akira yang pengen numbuhin brewok dan dia menggunakan gambar seseorang sebagai patokan. Nah, gambar orang itu sepertinya merefer ke aktor bernama Ryan Gosling. Detail berikutnya, ada ketika Akira lagi nonton siaran langsung, dan si reporter ngomong kalau saat ini jaringan internet dan komunikasi terputus. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau memang putus, kenapa mereka masih bisa live siaran di televisi? Setelah gue cari tahu, ternyata TV masih bisa tetap menyiarkan sesuatu, asalkan tower komunikasinya masih hidup. Sesuai dengan perkataan Kencho di episode 6 yang ngomong kalau tower BTS akhirnya mati akibat pemadaman listrik. Tower BTS ini juga yang membuat Shizuka masih bisa mendengar siaran radio di episode 2. Dan tower ini juga yang jadi alasan kenapa mereka masih bisa internetan sampai episode 6. Lalu di episode 3, kita diperlihatkan Akira yang bisa mengakses internet, dan Akira sadar kalau dia bisa menggunakan internet karena saat ini penggunanya sudah sangat sedikit. Kalimat ini menjadi pertanda kalau jaringan internet sebenarnya tidak sepenuhnya putus, melainkan berganti ke bandwidth yang lebih rendah, makanya internet baru bisa digunakan kembali setelah penggunanya berkurang drastis. Tapi yang aneh, di episode 2, kita sempat diperlihatkan Akira yang lagi nonton siaran langsung, dan siaran tersebut memperlihatkan kondisi para zombie dari dekat. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah orang dan bagaimana caranya orang itu bisa nayangin siaran live ini? Gua rasa tidak ada jawaban yang masuk akal untuk scene yang satu ini, jadi kita skip aja. Detail berikutnya ada di bagian akhir episode 2. Di sini kita diperlihatkan Shizuka yang baru saja nonton film tentang zombie, dan dia menggunakan film tersebut sebagai referensi. Lalu di scene yang lain, kita sempat diperlihatkan beberapa cover film yang sudah Shizuka tonton. Nah, di sini ada 6 cover film, tapi yang gua tahu dan gua temukan hanya 2 saja, yaitu 2 cover yang ada di pojok kanan atas. Cover sebelah kiri merefer ke film horor berjudul Sleepy Hollow, dan gambar covernya merefer ke gambar yang ini. Lalu gambar kanan, kalau kalian perhatikan font dan warna covernya, gue sangat yakin kalau cover itu merefer ke anime Attack on Titan. Di sini juga kita sempat diperlihatkan sebuah buku berjudul Zombie Survival Readers. Buku ini merefer ke buku buatannya Max Brooks yang berjudul Zombie Survival Guide. Selain itu, di sini juga kita diperlihatkan gambar anjingnya Shizuka yang masih tetap dia simpan sampai saat ini. Padahal di episode 7, kita diberitahu kalau anjingnya Shizuka sudah dibuang sejak dia masih kecil.
Masuk episode 3. Di episode ini, Akira pengen ketemu dengan Kencho dan dia pun pergi ke lokasinya Kencho dengan mengendarai motor. Nah, di bagian awal episode 3, kita sempat diperlihatkan scene Akira yang lagi begini. Scene ini merefer ke movie anime jadul berjudul Akira, yang kebetulan namanya sama seperti MC di anime Zom 100 ini. Masih di episode 3, untuk menyelamatkan Kencho, Akira membunyikan klakson mobil dan dia berhasil menarik perhatian semua zombie yang ada di distrik tersebut. Lalu tidak lama kemudian, mobil itu malah meledak. Nah, detail ini bertolak belakang dengan apa yang kita lihat di episode 11, di mana si para penjahat berhasil menggiring zombie menuju desa dengan menggunakan bulldozer yang sangat ribut dan juga mereka nge-spam pistol. Dan yang lebih aneh, zombinya malah jalan mendahului bulldozer dan bukan mengelilingi bulldozer. Logikanya, kalau mobil saja bisa meledak karena dikerumuni zombie, lalu apa alasan yang masuk akal untuk membuat zombie tidak mau mendekati dan merusak bulldozer yang dikendarai para penjahat? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, sudah jelas pasti plot armor. Balik lagi ke detail klakson, di saat klakson masih menyala, Akira bersembunyi di dalam kolam dan otomatis bajunya pasti basah. Makanya di ending episode 3, kita diperlihatkan Akira yang tidak pakai baju karena dia lagi menjemur bajunya yang masih basah. Lanjut episode 4, di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan Akira yang lagi main PS di atas atap. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana sumber listriknya? Jawabannya ada di atas meja. Di sini bisa kita lihat kalau Akira menggunakan genset portable untuk menyalakan TV dan juga PS-nya. Barang ini selalu mereka bawa kemana-mana semenjak episode 3. Lalu di episode 6, Akira dan Kencho pengen pergi dari kota, dan mereka tidak lupa membawa genset ini. Lalu di episode 6 juga, Akira menggunakan gensetnya untuk menyalakan kulkas dan mendinginkan minuman. Lalu di episode 8, genset ini muncul kembali ketika mereka lagi makan di restoran sushi. Dan sepertinya, genset ini yang jadi alasan kenapa listrik di restoran bisa menyala. Masih di episode 4, di episode ini, kita diperlihatkan sebuah truk yang mau menabrak Akira. Dan supir truk itu terlihat sedang makan burger sambil ditemani seekor anjing. Nah, scene truk ini merupakan gabungan dari dua judul Resident Evil, di mana supir truk yang lagi makan burger diambil dari Resident Evil 2 Remake, sedangkan anjing di dalam truk diambil dari Resident Evil Welcome to Raccoon City. Pindah ke episode 5, di bagian awal episode kita diperlihatkan Kencho yang lagi buka Instagram. Dan kalau kalian sadar, jumlah like di postingan yang Kencho lihat cuma 125 dan 87. Detail ini selaras dengan perkataan Akira di episode 3 yang ngomong kalau pengguna internet saat ini sudah terlalu sedikit. Di episode ini juga, Akira kepengen jadi superhero dan Kencho sempat menyebut nama Spider-Man. Superhero te Spider-Man tekina? Lalu kita diperlihatkan flashback masa lalunya Akira yang lagi nonton acara superhero. Nah, kemungkinan acara TV yang Akira nonton adalah Ninpu Sentai Hurricaneer, yaitu acara Super Sentai yang rilis pada tahun 2002. Dan kalau dilihat dari bentuk helmnya, sepertinya superhero yang Akira tonton adalah Kabuto Ranger. Masih di episode 5, di episode ini Akira ketemu dengan zombie hiu yang bisa jalan dengan 6 kaki. Lalu Shizuka ngomong kalau hiu itu bisa jalan karena dia telah memakan penyelam yang jadi zombie. Kalimat ini mau ngasih tahu kita kalau kaki yang ada di hiu zombie berasal dari penyelam yang si hiu makan. Ini berarti si hiu dan kakinya merupakan dua entitas yang berbeda. Makanya ketika Akira berhasil melumpuhkan si hiu, kakinya masih tetap bisa bergerak. Pindah ke episode 6. Buat yang gak tahu, sebelum episode ini rilis, Studio Bug Film ngebuat tweet yang ngasih tahu kita kalau 6 orang anggota Franchushu dari anime Zombieland Saga bakalan tampil sebagai zombie di episode ini. Tapi ketika episode ini rilis, ternyata hanya ada 4 anggota Franchushu yang kelihatan jadi zombie, yaitu Saki, Ai, Sakura, dan Yugiri. Sedangkan 2 anggota lagi yaitu Junko dan Lily hanya muncul sebagai pengisi suara zombie. Nah, nama ke-6 anggota Franchushu bisa kita temukan di kredit episode ini, meskipun yang ditulis hanyalah nama pengisi suara mereka. Di episode ini juga, Akira lagi nyari mobil buat mereka pakai selama di perjalanan, dan Shizuka tertarik dengan salah satu mobil yang interiornya terlihat seperti hotel bintang 5 yang ada di Bali. Masuk episode 10, episode ini dibuka dengan Akira yang rambutnya jadi gimbal. Nah, kalau kalian lupa, ini adalah keinginan nomor 5 yang Akira tulis di episode 2. Di episode ini juga, kita sempat diperlihatkan Kencho yang lagi menghibur anak kecil dengan menggunakan Daruma. Lalu Kencho ngomong kalau yang namanya Gunma sudah pasti Daruma. Nah, buat yang nggak tahu, alasan kenapa Kencho ngomong kalimat tadi, karena Gunma, atau lebih tepatnya Takasaki, merupakan tempat pertama kali munculnya Daruma. Dan Daruma merupakan souvenir yang sempurna jika kita berkunjung ke Gunma. Masih di episode 10, di pertengahan episode, Akira sempat ngobrol dengan bapaknya, dan Akira baru tahu kalau bapaknya ternyata pengen jadi astronot. Lalu ketika bapaknya ngomongin soal luar angkasa, kita diperlihatkan seperti apa kondisi Jepang saat ini dan juga benua di sekitarnya. Nah, kalau kalian sadar, kondisi Jepang saat ini sudah gelap gulita akibat pemadaman listrik di episode 6. Berbeda dengan kondisi Jepang di episode 1 yang tampak sangat terang, entah karena lampu yang masih menyala atau terang karena kebakaran hebat. Pindah ke episode 11, di episode ini kita diperkenalkan dengan backstory para karakter jahat yang pengen ngehancurin
ngancurin desa. Nah, di bagiannya si karakter gemuk, dia selalu merasa kalau dia adalah orang yang paling sial. Padahal kalau dipikir-pikir, justru dialah orang yang paling beruntung di antara keempat penjahat, karena cuma dia yang tidak mati. Dia bahkan juga ikutan mengungsi ketika para penduduk desa menyelamatkan diri di episode 12. Sekarang, mari kita masuk ke episode terakhir, yaitu episode ke-12. Di episode ini, kita sempat diperlihatkan bunga putih yang berlumuran darah ketika Akira sedang merawat bapaknya yang lagi sakit. Nah, bunga itu disebut kerisan putih, yang mempunyai arti kebenaran, kesetiaan, dan juga kejujuran. Ini artinya sin bunga tadi melambangkan Akira yang baru saja mengetahui kebenaran mengenai penyakit yang diderita bapaknya. Detail berikutnya, kalau kalian sadar, awalnya Kencho masih ketutupan sensor ketika mereka mengungsi dari desa. Bahkan Kencho masih tetap disensor ketika mereka lompat dari jembatan. Tapi anehnya, sensornya Kencho malah hilang ketika mereka mulai memanjat jembatan itu dan ketika Kencho sudah di atas tebing. Padahal sama sekali tidak ada scene yang ngasih tahu kalau saat itu tubuhnya Kencho sudah bersih dari tai. Lanjut detail berikutnya, ada ketika Akira ngomong kalau tujuan mereka selanjutnya adalah menuju utara, karena pengembara biasanya pergi ke utara. Nah, kalimatnya Akira merefer ke bintang utara atau Polaris, yang sejak zaman dahulu kala sering digunakan para pelayar dan juga pengembara sebagai penunjuk arah utara. Dan detail terakhir, di bagian paling akhir episode 12, kita diperlihatkan nasib beberapa karakter yang sebelumnya sempat muncul di episode-episode sebelumnya. Pertama, kita diperlihatkan cewek takut mati yang sempat muncul di episode 5, dan sekarang dia malah ngebentuk kelompok untuk menyelamatkan orang lain. Kedua, kita diperlihatkan rombongan abang-abang baju baseball yang sempat muncul di episode 6. Dan saat ini mereka sepertinya ngebuka tempat makan atau mungkin tempat peristirahatan untuk para pengungsi. Ketiga, kita diperlihatkan abang-abang rambut pirang dan juga bocah yang sempat muncul di episode 3 dan sekarang mereka sepertinya berpetualang bersama. Dan terakhir, kita diperlihatkan pasangan cowok dan cewek yang sempat muncul di episode 2 dan ternyata mereka masih hidup. Nah, itu tadi beberapa detail menarik yang gue temukan setelah nonton anime Zom 100 lebih dari sekali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.